Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang varian Omicron ya. Dan ternyata memang varian Omicron ini sama dalam hal tingkat eh, penularannya juga cepat ya. Tetapi sesuai yang kita pahami ya, itu tidak begitu parah ya, karena kenapa? Karena kita sudah memasuki fase ketika tingkat cakupan vaksinasi kita itu sudah tinggi ya. Jadi kemungkinan ya, varian Omicron ini memang penularannya cepat, tetapi bisa ditanggulangi oleh para tenaga medis yang sudah berpengalaman. Ini ada berita yang dilansir oleh Detik Health ya. Ternyata ini juga ada selebritas yang kemarin ya, pulang dari liburan dari Turki, yaitu Tarik Ahli Lintar, ternyata juga positif COVID-19. Nah, ini gejala yang dialami. Apa saja gejalanya? Mari kita baca dan kita ulas. Tarik Halilintar positif COVID-19 sepulang dari Turki bersama keluarga. Tarik juga menyebut jika dirinya kemungkinan terinfeksi COVID-19 varian Omicron. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Tarik melalui video di YouTube Tor Daily yang berjudul Torik Buka-Bukaan. Aku positif COVID-19 guys, dan kemungkinan ini Omicron. Kemarin aku juga melihat dari pernyataan Kemenkes kalau misalnya Omicron itu lebih tidak berbahaya, gejalanya juga hampir tidak ada. Beber Torik, seperti dikutip Detik.com. Meski terinfeksi COVID-19, Torik menyebutkan bahwa ia tidak mengalami gejala berat hingga mengkhawatirkan. Torik mengaku merasakan gejala tersebut seperti flu biasa. Aku dari kemarin nggak ada gejala, nggak ada parah, karena aku udah 2 kali kena COVID-19, dan ini yang ketiga. Jadi dari COVID yang sebelumnya ini yang paling kayak flu biasa, kayak pilek namanya. Terkait gejala, Kemenkes RI menyebutkan bahwa 99% pasien COVID-19 varian Omicron yang diisolasi mengalami gejala ringan atau tanpa gejala sama sekali. Dari hasil pemantauan, sebagian besar kondisinya ringan dan tanpa gejala. Gejala paling banyak adalah batuk dan pilek, ujar Kemenkes dalam rilisnya. Ya, jadi yang paling banyak itu ternyata memang gejala batuk dan pilek ya. Kalau kita melihat gejala Omicron ini ya, varian Omicron ini sudah memasuki eh, sudah memasuki nah, kemarin sudah diberitakan bahwasanya itu akan memuncak ataupun jadi gelombang ya sekitar bulan Maret ya, sekitar bulan Maret, wawalam gitu ya. Kalau kita melihat trennya yang selalu naik ya, dan berita terbaru itu bahwasanya RI sudah membuka lagi 14 negara yang sebelumnya ditutup ya. Artinya arus manusia dari keluar ke dalam itu sudah dibuka lagi. Nah, ini juga kita ngeri-ngeri sedap ya. Secara kalau kita melihat sesuai yang disampaikan, kebanyakan virus Omicron itu impor dari Saudi, Turki, dan Amerika Serikat ya. Nah, kalau dibuka ini kita tidak tahu akan lebih memperparah penularan ya atau tidak ya. Dan memang ini yang membedakan kita ketika kita pada awal-awal COVID-19 ya, sekitar tahun 2020 Maret itu, dalam saat itu memang belum ada atau belum masif tentang vaksinasi COVID ya. Nah, sekarang sudah 2022 ya, dan kalau Maret besok berarti hampir 2 tahun ya. Pertama, yaitu COVID itu ternyata memang benar-benar belum selesai ya. Yang kedua, ya alhamdulillah ya, dalam cakupan vaksinasi ini kita sudah sampai uh, tingkat yang memuaskan, artinya sudah banyak yang divaksin ya. Meskipun kalau kita datang ke daerah pelosok, pasti ada aja yang belum vaksin ya. Jangankan vaksin dosis ke-1, kedua, yang belum vaksin juga banyak ya. Dan itu memang wajar ya.
Kalau kita melihat banyak sekali faktor-faktor ya, mereka yang tidak vaksin antara lain faktor apa namanya bimbang ya terhadap reaksi vaksin ataupun juga faktor yang lain misalnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah misalnya itu bisa saja ya. Tetapi yang paling kita ikhtiari adalah tetap saat ini yang bisa ya menurunkan tingkat resiko penularan ya harus terus apa namanya harus divaksin gitu ya, harus divaksin ya. Dan kalau kemudian juga meskipun saat ini ya Omikron itu sudah melonjak ya, dan memang varian COVID itu juga melonjak, entah itu dari varian sebelumnya varian Delta atau Omikron kebanyakan, tetapi COVID itu benar-benar belum selesai. Dan sekarang kemarin dalam video sebelumnya ya, itu di Jakarta Wisma Atlet itu sampai penuh 2.200 orang ya. Nah, ini juga mungkin akan menguras energi untuk nakes dan juga tentu saja bagi mereka yang apa namanya tertular ya itu otomatis akan terhenti aktivitas rutinitas mereka ya. Oleh karena itu sobat sekalian saat ini yang kita masih di rumah ya ataupun masih sehat ya usahakan untuk terus menjaga kesehatan dan juga yang paling penting adalah tidak menganggap remeh ya tindak kemarin ya tidak menganggap remeh dengan terus menjaga protokol kesehatan di antaranya minimal masker ya minimal masker untuk berkunjung ke tempat-tempat di luar rumah ya yang memang terindikasi ya belum aman, belum steril, belum bersih itu yang berpotensi virus itu bisa tertular ya. Ya, seperti itu. Dan yang paling penting adalah menjaga stamina dan menjaga imunitas tubuh ya. Nah, imunitas ini cukup baik, cukup mendapat perhatian untuk kita semua karena inilah yang akan membuat kita terus imun ya atau kebal terhadap penyakit ya. Nah, untuk imunitas memang ada yang bisa saya sarankan atau rekomendasikan yaitu terus mengkonsumsi propolis ya. Propolis ini memang manfaatnya sangat luar biasa ya. Dan propolis yang saya anjurkan yaitu Turkish Propolis Ruqyah ya. Ini DPR. Ini yang saya anjurkan ya. Turkish Propolis Ruqyah ini yang saya anjurkan. Nah, ini memang mempunyai banyak manfaat dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit ya. Kita ketahui bahwasanya meskipun Omikron itu gejalanya ringan ya, ataupun hampir tidak ada. Nah, ini justru menjadi PR ya. Kita tidak tahu orang yang tidak bergejala pun bisa kena Omikron ya. Makanya kita harus senantiasa menjaga kesehatan minimal imunitas tubuh kita harus terjaga jangan sampai itu berkurang ataupun menurun imunitas kita ya. Solusinya dengan mengkonsumsi Turkish Propolis Ruqyah ya. Dan diikuti dengan pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu makan yang teratur, istirahat, jangan lupa untuk menghindari stres ya. Karena stres itu pintu masuknya penyakit. Kalau kita stres, kita sakit, siapa yang akan apa namanya? Yang susah pasti kita sendiri ya. Kalau kita hidup dalam lingkungan keluarga, keluarga lah yang akan tertular ya. Jadi Turkish Propolis ini adalah propolis yang luar biasa dan berbeda dengan propolis yang lain karena mengandung nanoteknologi ya. Karena nanoteknologi itu fungsinya untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Jadi keunggulannya ketika memakai nanoteknologi ini segala macam penyakit akan cepat sembuhkan. Kalau kalau mengkonsumsi obat kimia itu biasanya lama gitu. Tetapi dengan propolis plus nanoteknologi ya di dalamnya itu kebanyakan akan mempercepat proses penyembuhan. Dan ini dari Turki ya, Turki dan kita ketahui Turki adalah negara penghasil kedua terbesar madu ya di dunia, otomatis
produksi propolis juga melimpah. Dan keunggulan selanjutnya yaitu ruqyah ya. Ruqyah itu terapi yang sangat dianjurkan dalam pengobatan yang akan bisa menyembuhkan penyakit medis dan non medis ya. Ruqyah itu bisa menghadapi penyakit medis dan non medis seperti kerasukan jin ya. Itu bisa diterapi dengan terus mengkonsumsi Turkish propolis ruqyah ya. Kalau untuk penyakit medis banyak ya, antara lain untuk kolesterol, diabetes ya, kemudian stroke ya, batuk pilek ya. Kan kita tidak tahu ya, Omikron itu kita tidak tahu, gejalanya tidak nampak, makanya kita juga untuk mengatasinya harus terus menjaga imunitas tubuh kita ya. Untuk kanker juga bisa, paru-paru, demam, diabetes, nyeri PMS dan lain sebagainya. Dan konsumsinya cukup mudah ya, tergantung berat badan. Kalau berat badan kita 70, berarti 7 tetes itu dikonsumsi, diteteskan 7 tetes pagi dan malam ya. Kalau untuk terapi yang berat atau mereka yang sedang mengalami pengobatan, misalnya untuk diabetes, kolesterol misalnya, itu sampai 3 kali ya, 7 tetes 3 kali. Itu langsung diminum 7 tetes atau dicampur dengan air hangat ya. Dan yang paling penting adalah terus dirutinkan ya. Ada juga varian lain yaitu varian yang ungu ini khusus untuk nutrisi otak ya. Manfaatnya antara lain pertama untuk nutrisi otak, kemudian untuk konsentrasi ya, untuk pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan anak dan remaja. Jadi ini cocok anak. Tetapi kalau dipakai untuk dewasa juga bisa gitu ya. Untuk meningkatkan stamina, mengatasi masalah migrain, keluhan vertigo, sering sakit kepala berkelanjutan, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, kemudian memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran. Tuh ini cocok buat mereka ataupun anak-anak kita yang sedang belajar dan untuk nutrisi otak mereka. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Link pembelian ada di deskripsi dan juga bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak ya. Jangan lupa untuk mencoba ikhtiar untuk menjaga stamina dan imunitas tubuh yaitu Turkish propolis ruqyah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.